Selamat datang di channel YouTubeku. Yang kali ini, aku akan membahas kisah menarik yang melibatkan kucing, penyihir, dan wabah yang mengerikan. Mari kita mulai videonya. Pada abad ke-13, terdapat tuduhan yang melibatkan Paus Gregorius IX dalam mengaitkan kucing dengan pemujaan iblis. Namun, penting untuk dicatat bahwa informasi tentang peristiwa ini dapat bervariasi. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa pada tahun 1233, Paus Gregorius IX mengeluarkan dekret bernama Vox in Rama. Dokumen ini mengecam pengaruh jahat iblis dan mengaitkannya dengan penyihir, penyembah iblis, dan praktek-praktek sihir. Denstrom ini juga menyebutkan penyebutan kucing secara khusus. Namun, sayangnya tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa Paus itulah yang secara langsung mengeluarkan perintah untuk membantai kucing di seluruh Eropa. Tuduhan ini lebih berkaitan dengan interpretasi dan tindakan orang lokal yang diambil oleh otoritas tempat dan masyarakat. Hal ini senada dengan sejarawan Richard Kirchhofer dalam bukunya Repression of Heresy in Medieval Germany menjelaskan bahwa ketakutan terhadap kucing dihubungkan dengan kepercayaan akan kehadiran iblis. Menurut beberapa sumber sejarah, para otoritas gereja dan individu yang terlibat dalam pengadilan penyihir menganggap kucing sebagai makhluk yang erat dengan ilmu hitam. Hal ini diperkuat oleh para saksi mata dalam pengadilan penyihir yang seringkali mengklaim melihat penyihir berubah menjadi sosok kucing atau memiliki hubungan erat dengan makhluk ini. Tentu, hal ini menyebabkan persepsi negatif yang meluas terhadap kucing pada masa itu. Stereotip negatif tentang kucing sebagai penyihir dan pembawa sial berdampak buruk bagi hewan satu ini. Ribuan kucing di seluruh Eropa diburu, ditangkap dan dibantai tanpa ampun. Mereka menjadi korban atas prasangka dan ketakutan semata. Efek dari pembantaian kucing dan tanpa kehadiran kucing sebagai pemangsa alami, populasi tikus terus meningkat dengan sangat cepat. Tikus-tikus ini menjadi pembawa penyakit dan merusak persediaan makanan, memparah situasi yang sudah memburuk karena kelaparan dan wabah itu sendiri. Wabah besar terjadi di Eropa karena populasi tikus yang terus meningkat. Wabah ini bernama wabah bubonik atau kematian hitam. Wabah ini tentu disebabkan oleh bakteri atau virus yang disebut Yersinia pestis. Dilaporkan bahwa sekitar 25 hingga 75 juta penduduk Eropa atau sekitar 30 hingga 60% populasi saat itu meninggal dunia karena wabah ini. Itu adalah salah satu angka kematian terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Lalu, bagaimana wabah ini bisa berakhir? Meskipun pada saat itu belum ada pengetahuan medis yang cukup, akhirnya wabah ini mereda dengan sendirinya. Banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah perubahan iklim, kurangnya inang yang tersedia bagi kutu, kekebalan alami manusia meningkat, dan semua berkontribusi untuk menurunkan kasus wabah itu. Apa yang kita bisa ambil dari fakta-fakta sejarah tadi? Penting untuk diingat bahwa masa lalu seringkali penuh dengan ketakutan, kecurigaan, dan kurangnya pengetahuan yang memadai. Penyebab pembantaian kucing dan persekusi terhadap penyihir adalah contoh bagaimana ketakutan dan kepercayaan yang salah dapat membawa dampak yang mengerikan untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Terakhir, kisah ini juga memperlihatkan bahwa kejahatan dan ketidakadilan dapat terjadi ketika kecemasan dan ketakutan dibiarkan menguasai tindakan kita. Kita harus tetap berpikir waras dan terbuka, tidak mudah terpengaruh oleh prasangka atau kepercayaan yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yang kuat. Terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Ayo, mari kita mulai petualangan seru bersama di Kisah Manifa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.